Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Faizah dari Manajemen 20A3 yang akan mepresentasikan perekonomian Indonesia. Saya di sini mengambil materi tentang peran sektor pertanian pada pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimulai pada awal triwulan kedua tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dampak dari pandemi COVID-19, pandemi ini efeknya akan bervariasi terhadap sektor perekonomian. Salah satu yang paling terdampak yaitu pada sektor pariwisata. Dampak dari pembatasan sosial karena krisis pandemi corona baru mulai pada bulan April 2020. Ketika itu terjadi sektor manufaktur dan industri secara umum akan terkena dampak cukup masif. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketidakstabilan di semua sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor pertanian. Sektor ini menjadi sektor terakhir yang sanggup bertahan dalam keadaan apapun. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian. Walau masih ada risiko dari disrupsi rantai penawaran, supply chain, dan terpuruknya permintaan. Selain imbas sosial yang dampak relatif kecil karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk, sektor pertanian terutama tanaman pangan secara alami tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis. Ini terjadi karena sifat barang-barang pertanian tanaman pangan yang elastis permintaannya rendah. Sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif selama pandemi COVID-19 dan secara keseluruhan sektor pertanian tumbuh menjadi 1,75%. Kontribusi pertanian dalam produk domestik bruto (PDB) juga tumbuh positif dan naik secara signifikan, sedangkan sektor lain relatif turun. Distribusi tenaga kerja untuk pertanian secara keseluruhan naik dari 27,53% di 2019 menjadi 29,76% pada 2020. Menyebabnya ada beberapa orang yang terdampak pandemi bermigrasi dari perkotaan ke kampung dan melakukan pekerjaan di pertanian. Materi pertanian, mantan Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa bekerja di sektor pertanian menjadi pekerjaan pilihan utama masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Data jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengingat sebanyak 2,23% selama pandemi COVID-19. Hal ini adalah terlihat dalam jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang meningkat menjadi 2,23% dibandingkan tahun sebelumnya, ujar Syahrul Yassin Limpo, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, mantan Dedi Nur Syamsi pada acara Mantan Sapa Petani dan Menyuluh Pertanian MSPP. Kembali memberikan semangat kepada penyuluh pertanian untuk terus mendampingi petani di lapangan walaupun kondisi saat ini pandemi. Tugas para penyuluh meneliti dan melaksanakan lapangan tujuan sama, yaitu bagaimana menjaga produksi agar tidak menurun dan selalu siap saat bersama-sama meningkatkan produktivitas serta ikut bersama-sama berupaya menyejahterakan petani. Penyuluh juga harus mampu mendorong bagaimana produk-produk pertanian bisa menjual dengan harga yang menguntungkan bagi petani, dengan harga yang mampu menggairahkan petani, dan harga yang membuat petani semakin semangat untuk terus berproduksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.